Kalau nggak mau panggil Dinda ya, dengar Dinda ya. Ya udahlah dek, cepatlah dek. Kau itu Dinda harus bisa memisahkan mana iman, mana doktrin. Yang kau apanya di situ doktrin sama iman adek Faruk? Kau diajarin payah kali. Dengar dulu ya. Ketika kau tidak bisa memisahkan tadi diajarin bukan. Diam dulu boy, diam dulu boy. Ada nggak karakteristik Boy, diam dulu boy, diam dulu boy. Bebal kali kau diajari, aduh. Diam dulu payah kali diajari. Dengar Dinda. Ya udahlah ngomong. Kau harus bisa memisahkan mana iman, mana doktrin. Iman itu harus sesuai harus selaras dengan apa yang tertulis dalam kitabmu. Tidak ada narasi di Bible di mana dikatakan firman menjadi Yesus. Seumur hidupnya Yesus ketika hidup di dunia pun, dia tidak pernah memperkenalkan dirinya adalah firman. Aku adalah firman, gak ada. Aku adalah Allah, gak ada. Aku adalah Tuhan, gak ada. Disitulah kita kalau iya, kau framing terus makanya aku malas. Kau framing aja terus framing terus. Wah, iyalah, terus lanjut. Kalau kau mau membantah-bantah dengan data, ya tidak ada satu data. Dengar dulu lah kau dengar. Ya udah lanjut lah. Tidak ada satu data secara eksplisit di dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Kalau kalian mengimani Yesus itu sebagai Allah itu sendiri, sebagai Tuhan itu sendiri, maka akan terjadi kelucuan dalam iman kalian. Framing. Contoh ini aku tanya sama si Boy ini. Contoh nih, saya buktikan ini ya. Oke Boy, coba saya ikuti narasi kamu. Apakah Yesus itu Tuhan bagi imanmu? Jelas. Yesus Tuhanmu itu apakah dia maha kuasa? Jelas. Nah, jika Yesus adalah Tuhanmu yang maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria ibu kandungnya hamil? Untuk apa? Nah itu. Botol. Pertanyaanmu itu botol, kayak orangnya botol. Ya untuk apa? Saya jawab Dinda ya. Contoh seperti kau lah aku tanya samamu. Untuk apa kamu mengambil ibumu coba? Coba gitu coba. Ya, oke, kau komparasi dengan aku ya. Oke. Ya, untuk apa kau mengawini ibumu sampai hamil coba? Untuk apa? Aku bukan yang menjadikan ibuku hamil, Boy. Jadi? Aku nggak maha kuasa. Aku nggak mengklaim diriku maha kuasa. Tapi kalau ku klaim diriku maha kuasa, maka wajar ketika orang bertanya, Faruk, kalau kau memang maha kuasa, apakah kau mampu menjadikan ibu kandungmu hamil? Tak mungkin pertanyaan itu ada padaku. Karena aku nggak pernah menyatakan diriku maha kuasa. Jadi maksudmu pertanyaan itu untuk apa dia mengambil ibunya? Coba kau berpikir secara pakai akal lah, pakai akal. Kau punya akal kan? Kau jangan fitnah, Boy. Aku tidak kau pakai akal kan? Aku nggak bilang menghamili. Simak pertanyaanku, makanya kau jangan sosok emosi. Serius, rupanya botol. Jangan emosi. Simak ya. Sosok serius, rupanya botol. Narasiku ini tidak ada menyatakan menghamili. Simak ya. Jika memang Yesus Tuhanmu itu maha kuasa, apakah dia mampu menjadikan, bukan menghamili ya, ingat ya, menjadikan ibu kandungnya hamil? Bisa jadi, menjadikan kan? Iya, mampu apa tidak? Bisa jadi. Oke, berarti kemahakuasaannya Yesus bisa jadi. Kalau kehendak dia bisa jadi apa yang nggak bisa sama Yesus bisa semua. Oke, berarti dia mampu kan menjadikan ibu kandungnya hamil. Bisa jadi. Oke, maka muncul pertanyaan, Boy. Apa itu seorang pertanyaan? Anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah dia punya akhlak? Pertanyaannya, untuk apa dia mengambil ibunya? Tadi kau katakan kan menjadikan ibunya hamil, kau bilang. Iya. Ya, bisa jadi. Terus ngapain dia menjadikan ibunya hamil? Oke, kalau ibunya tidak hamil, apakah dia bisa dilahirkan? Karena Allah itu yang turun melalui rahim Maria. Iya. Jadi jawaban dari pertanyaanmu, untuk apa dia menjadikan ibunya hamil? Untuk Sebelum Yesus datang ke dunia,
Ibunda Maria itu belum jadi ibunya. Setelah dia datang ke dunia lah itu menjadi ibunya. Dia lahir dari roh Allah turun ke rahim Maria. Oke, Paham ketika kan? Yesus, Paham sampai sini kan? ya, ketika Yesus dilahirkan bagus. Maria, ketika Yesus dilahirkan Maria, apakah dia Tuhan? Ketika Yesus dilahirkan Maria, apakah dia Tuhan? Ya, benar. Tuhan, simak ya, jangan berubah ya, Ya. simak Tuhan. Ya. Apakah dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Iya, benar. Oke. Yesus, saya ulangi lagi ya, Yesus yang dilahirkan Maria, yang begitu lahir adalah Tuhan, yang dalam imanmu adalah Maha Kuasa. Ya. Yesus yang Maha Kuasa ini, apakah mampu dengan kemahakuasaannya menjadikan Maria hamil? Bisa jadi. Nah, bisa jadi. Maka muncul pertanyaan, seorang anak yang telah menjadikan Itu ibu tidak kandungnya hamil. pertanyaan baru. Untuk apa dia mengambil ibunya? Pakailah kalmu. Kalau kau bilang menjadikan ibunya hamil dia Maha Kuasa, bisa jadi karena Ya, dia Maha sekarang Kuasa. saya tanya. Sekarang saya tanya. Pertanyaan saya, untuk apa dia mengambil ibunya? Bukan Coba. menghamili loh, boy. Kok nggak nyambung Coba, kau? apa pertanyaanmu coba? Menjadikan, bukan menghamili. Oh, kalau menjadikan bisa jadi. Oke, Nah, oke. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah punya akhlak? ya itu pertanyaan itu. Coba kau cerna. Seorang anak mengambil ibunya. Aneh-aneh aja pertanyaanmu. Ya kau jawab, seorang Untuk anak. apa anaknya mengamili ibunya? Coba. Secara logika pemikiranmu, untuk apa? Untuk melahirkan dia loh, boy. Kok untuk melahirkan dia? Udah dibilang dari sebelum Yesus ke dunia, dia itu bukan ibu Yesus. Tapi setelah datang ke dunia, Yesus baru dia jadi ibunya. Oke, Coba. simak ya, simak boy, pelan-pelan boy, jangan emosi kok boy, pelan-pelan Ya, Dinda ya, pelan-pelan. Kok simak emosi? ya. Yang ku bicarakan Ah, ini jadi setelah tadi dia ada dilahirkan Dinda. Ya. Yang ku tanya ini setelah dia dilahirkan. Oke. Ketika Yesus dilahirkan, Maria itu ibunya bukan? Ya. Ya, oke. Yesus Setelah dilahirkan yang kita anak ini Maria kan. ini, Bentar dulu, ini setelah dilahirkan kan? Iya, setelah dilahirkan loh. Oke, Kan nggak nyambung, oke. kan? Terus? Dan tadi ku bahas itu setelah dilahirkan. Ya, setelah dilahirkan, oke. Yesus yang dilahirkan Maria ini anaknya Maria bukan? Ya. Oke, Yesus yang dilahirkan Maria ini, yang merupakan anaknya Maria ini, Tuhan bukan? Ya. Tuhan, Yesus yang dilahirkan Maria ini, yang merupakan anak Maria ini, Punya yang kuasa. merupakan Tuhan dalam imanmu ini, Maha Kuasa bukan? Ya. Nah, jika Yesus, anaknya Maria, yang dilahirkan Maria ini, yang dalam imanmu Tuhan Maha Kuasa ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, apakah dia mampu dengan kemahakuasaannya menjadikan ibu kandungnya hamil? Ya, benar. Karena dia lahir melalui perawan Maria. Yesus kan lahir Mampu kan? melalui dia. Ya. Mampu kan? Iya. Oke, ini pertanyaan pentingnya, Boy. Simak, Boy. Ya. Ya. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Ya. Karena dia sudah lahir, apalagi baru mengambil ibunya. Dia kan sudah lahir, kau bilang tadi setelah dia lahir. Ah, bingung kau kan? Mati kau. Mati kau. Tadi kau bilang dia yang menjadikan Tadi ibunya kau hamil. bilang dia sudah lahir, baru itu apa lagi dia hamil ibunya? Dengar, Boy, aku ulangi lagi ya. Ah, tidak Dengar ada ya, ulang. ulangi Tidak lagi, ada ulangi ulang. lagi. Kau bilang Ini- tadi dia sudah lahir. Iya, Kau ini bilang dia tadi dia sudah lahir. Iya, ini Iya, dia jadi sudah apa lagi dia lahir. melahirkan? Untuk apa lagi Iya. ibunya hamil? Dengar Untuk tidak? apa? Dengar tidak? Ini Udah. dia sudah. Ibunya Dengar hamil dulu, untuk apa lah, lagi? Coba. Dengar dulu Rinda, pelan-pelan Dinda, pelan-pelan Dinda. Tapi dia sudah lahir. Untuk apa lagi dia melahirkan? Coba. Yesus yang anaknya Maria, yang sudah dilahirkan Maria ini, Balik ke apakah situ Tuhan pertanyaan. yang Udah Maha 5 Kuasa? kali kau tanya itu. Iya, makanya aku bilang, ku tegaskan. Memang Apa sudah yang mau kau lahir. tegaskan di situ? Coba. Iya, Yesus yang sudah lahir ini adalah Tuhanmu yang Maha Kuasa, betul? Iya, terus? Nah, jika dia Maha Kuasa, apakah dia mampu dengan kemahakuasaannya menjadikan Maria hamil? Bisa jadi. Nah, seorang anak yang telah menjadikan, kalau jawab tadi ya, udah kau jawab ya, bisa jadi. Ya. Berarti kita anggap bisa dia menjadikan Maria hamil. Nah, Ya, muncul dia kan lahir seorang- melalui ibunya kan? Ya udah Iya, bisa lah. kan memang Ya ibunya. bisa. Terus pertanyaanmu Nah. apa lagi?
Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Untuk apa lagi dia hamil dari ibunya sedangkan dia lahir dia baru. Dia sudah lahir. Ya untuk Woi, melahirkan dia lah. dia sudah lahir. Nah, untuk apa lagi dia melahirkan lagi? Bunda Maria. Cumananya kau. Astaga Paru. Sabar dulu, yaudah kita coba si N. Si N kayaknya mau jawab. Nah, Dan tadi coba. bisa naik dia. N, kau Islam Kristen N? Katolik. Ya Katolik. Oke, udah simak tadi aku ulangi sama si N ini. N. Coba Yesus. saya jawab, saya jawab. Saya Ya. jawab. Ini saya tanya dulu apa yang mau kau jawab orang belum ku tanya. Yesus yang dilahirkan Maria ini, ya Yesus yang dilahirkan Maria ini, apakah dia Tuhan? Itu kan Hah? iya firman. Oh bukan Tuhan. Ya bukan, enggak apa-apa. Loh bukan Tuhan kayak mana? Kayak mana lagi nih boy? Bukan Tuhan. Kacau. Ini kayak mana ya kalian? Sama aja kalian sama si Edi sama si Bom Bom. Tanya dulu agamanya apa? Kristen bukan? Kristen katanya tadi Katolik. Katolik? Sekali lagi saya tanya jangan bercanda ya. Kalau kamu Islam dan kamu ngaku-ngaku Katolik, udah murtad loh. Udah murtad kamu. Mampus. Bukan antum. Kamu Saya Islam apa Kristen? Kristen, saya wike. Gondrong aku. Hah? Saya gondrong, pernah oke belum? Oke lanjut. Kenapa? Iya. Kristen apa? Kamu Kristen apa? Katolik. Katolik. Oke, udah dengar kok boy ya? Udah dengar boy ya? Oke. Yesus. Gak yakin aku, gak yakin. Yesus yang anak Maria ini Tuhan bukan? Sudah mau mana ini saya mau tunjukkan aku SMP di mana? Saya SMP di Katolik. Jalan Hah? Bibis. Ditanya apa, dijawab apa, lari. Oh sabar lah boy. Gak boleh gitu kau. Kan ini ciri-ciri Kristen gak nyambung. Kau punya Kawanmu itu ngaku Kristen dia Katolik. ciri-ciri Kristen tuh kayak gitu gak nyambung. Kau udah keluar aja nabimu bodoh. Nah, jangan emosi kau boy. En, Yesus anak Maria ini Tuhan bukan dalam imanmu En? Ya firman. Bukan Tuhan. Firman. Oh dia firman bukan Tuhan. 80-an. Bersama-sama dengan Allah. Saya nggak tanya itu dia Tuhan atau bukan gitu loh En. Ya. Saya Dia apa? saya itu kan matiin dulu keputusan lagi. Kalau saya ke Oneness Katolik saya Turun maennya, minum obatmu. Gila kau. Kembaran gitu Paru. Jangan kau Ini si turunkan. silent. Islam Kristen silent. Cair bro. Diberkati Bang NBTU. Silent, Islam Kristen silent. Tetep layar teman-teman. Tolong tetep layar teman-teman. Jangan naik lagi lah kau kau gila kau. Silent, Islam Kristen silent. Kejam kali ngomong Paru. Silent. Bukan apa, nanti dipikir orang aku bikin sandiwara. Gitu loh. Dia pura-pura Kristen. Kita sesama amunya dia, makanya kata Nah, Yesus itu bukan Tuhan. itu nanti di pikiran orang dia adalah Islam yang kau bikin pura-pura Kristen. Iya, karena Gitu katanya loh. Yesus bukan Tuhan katanya. Kan lucu. Makanya aku turunkan. Tapi Oke di lah, satu cari- sisi cari- dia minta cari yang naik, Kristen naik yang coba lagi. Cari Kristen yang lain, coba tanya dulu, coba yang lain. Oke, coba ini si One Piece ya. One Piece. Kalau nggak nyambung nggak apa-apa bang. Memang ciri-ciri oten itu kan nggak nyambung. Ya, framing aja kerjamu. Kamu Kau jangan tanya parah dulu. kali. Kan kau framing. Coba tanya dulu dong. Si
Siapa tadi si N tadi? Kau yang nanya ya, berkunaikan kau yang nanya ya. Kau lah nanya orang mabuk kayak gitu mau ditanya apa-apa jawabannya itu. Nggak ngerti jawabannya Kenapa apa. kau suruh aku nanya balik sama dia? Yang ini yang di bawah ini yang di bawah jauh itu cuma itu. Ya, Beufa. Dia, Beufa, selamat. Belum duduk dia. Silent, selamat bergabung Silent. Silent. Iya, halo. Ya, Islam Kristen. Nggak mandi kok tadi kan Faruk, makanya kok kayak gitu kan? Iya, gara-gara si gondrong nggak sempat mandi ya gue. Pantas lah. Gua aja kerja belum tadi. Ya kayak mana gini loh boy. Aku tadi mau kemari, tiba-tiba si gondrong telepon. Ruk katanya, tolong dulu aku Ruk. Kenapa? Diberai cicak kepalaku katanya. Orang gondrong kan bukan botak. Kalau botak tadi kayak kau iyalah nampak. Mana? Itu makanya aku bilang dia suka nempel di dinding, nggak bebaju, nggak bercilannya. Aku mau pergi kerja Londrong, tolong Ruk diberain aku ini kan. Kita paksa kan namanya kawan kan. Hah? Ini Apa? baru kok masuk malam kok ini kenapa? Biasanya kok nggak pernah masuk malam. Ya namanya lembur loh Dinda. Kamu yang ada. Tapi biasanya nggak pernah. Itulah aku telat jadinya ngurusin si gondrong lah aku dulu rambut yang berak cicak itu. Aku heran loh boy. Aku punya kawan kayak gitu loh. Hidupnya nyusahin aja. Udah lah nggak Kalau baju kau nggak pandai, bercelana, kalau sepatu kau nempel-nempel di dinding. cerita. Hah? Apa? Nggak ada. Kau tengok li si Sol itu, dia kan tenang ya itu. Ya kan Sal? Apa? Kau tuh udah bingung, kau tuh manusia bingung, kau usah. Kok manusia bingung? Kau tengok si Faruk itu, udah bingung dia tadi. Ku jawab pun bingung dia. Tak apa-apa pertanyaannya. Kau yang Dibalikan memalukan. dia. Tak yang memalukan. Pertanyaanku gini loh boy. Ini Kan pertanyaanku kau sebenarnya bilang, tidak benar. bentar dulu. Dia sudah lahir ke dunia. Untuk apa lagi ibunya hamil kau buat? Untuk apa? Siapa yang nanya tentang sudah lahir? Siapa ku tanya? Kan yang bilang tadi. Simak boy. Nah, coba sekali lagi ya. Pertanyaanku ini tidak mengarah ke siapapun, tidak menyebut nama siapapun, dan tidak menyebut kelompok siapapun. Nah, coba. Kau yang sensitif kali kau. Coba, bukan sensitif, Ulang ya. pertanyaanmu aneh. Aku ulang ya, tengok ya. Ya, Yesus yang dilahirkan Maria ini anaknya bukan. Ya, Yesus anak Maria ini Tuhan bukan. ya, Tuhan, oke. Yesus yang anak Maria ini dalam imanmu, Tuhan, apakah dia Tuhan yang maha kuasa? benar. Jika dia maha kuasa, apakah dia mampu dengan kemaha kuasanya menjadikan Maria hamil ibunya? Bisa jadi. Nah, simak nih boy ya. Simak, ini bersifat umum. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Dia kan sudah lahir setelahnya kau bilang tadi. Itu apa dia lahir lagi? Siapa Coba yang udah dulu. lahir? Tadi kau Kau bilang nggak siap, setelah kau. dia lahir tadi. Siapa yang udah lahir? Mana kau Faruk? Aku membahas siapa? Tadi kau bilang dia setelah lahir ke dunia. Kau sensitif kali kau. Makanya mandi dah kau mandi. Garuk-garuk aja kepala udah tadi. Boy, simak, makanya aku bilang kau simak. Gak Boy, paham kau. ini pertanyaan psikotes boy. Aku nggak mengarah ke Nah, nama sama si siapapun. Nio. Coba. Aku nggak mengarah kepada Coba sama si Nio apapun. dulu. Kau masalah nggak paham pak? Udah lahir kok Paham bilang. jelasnya nggak paham. Aku nggak nyebut nama siapapun loh. Yang kutanyakan, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Hah? Tadi kau bilang setelah lahir tadi.
Siapa yang telah lahir, boy? Simak pertanyaanku, boy. Siapa rupanya yang ku bahas, Dinda? Ya Allah, ya Tuhan. Kok salah paham kau? Ya enggak, ini pertanyaanku ini bersifat umum loh, Dinda. Contoh ini Sisal ku tanya. Sisal ku tanya ya. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Enggak. Nah, kan gampang jawabnya. Sekarang aku tanya sama si Boy. Boy, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Gak berani kau menjawabnya. Heran aku nengok kau. Macet Coba kata. kontak sama si Nio ini, Yo, coba tanya Nio. Nio, Islam Kristen Nio. Nio, guys. Ah? Islam Iya, ada yang mau disampaikan, Bang Nio? nggak ada, cuma pendengar aja. Oke. Nyimak di bawah dulu ya, Bang Nio ya. Mendengarkan di bawah aja lah. Coba kita tanya si Boy Bang ya, yang firman tadi Ya, telah coba. menjadi manusia tadi Bang Faruk. Boy, ini kan yang kamu bawa tadi Boy kan, Yohanes 1:14 kan. Oh, balik lagi ke Iya kan? situ. Oke. Iya, Yohanes Aku suka 1:14 nih, kan. balik-balik lagi berkopam. Ya. Ya, firman telah menjadi manusia kan. Betul? Nah, Ya. firman ini telah menjadi manusia ini merujuk kepada siapa, Boy? Tanya dulu samamu, firman itu siapa? Iya, aku tanya ini merujuk kepada siapa? Nomor Yohanes 1:14 ini. Iya, aku tanya dulu itu firman itu siapa? Loh, aku tanya ke kamu, yang Yohanes 1:14 ini merujuk kepada siapa? Buka dulu Yohanes 1 baru kau paham, cepat. Buka Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nah, kau bawa Yohanes 1:14 ini merujuk kepada siapa, aku tanya? Opungmu bilang, Boy. Boy, Ya. ini merujuk kepada siapa, Boy? Apa? Merujuk kepada siapa? Kok macam-macam jaringannya? Hah? Ini merujuk kepada Jelaskan siapa? dulu firman itu siapa? Firman itu siapa? Jelaskan dulu biar kau paham. Kan Atau tadi gini udah aja, dibaca. Kau. Hmm. Masalah firman itu kan udah clear sama si Dua Boy. pun kalian Dia tak nggak mau lagi juga melanjutkannya. kalian dua aduh. Kita gini aja, Boy. Coba kita bicarakan, kita dengar, Boy. Coba kita bahas ke Dinda, ya kita kaji Dinda tentang sesuatu yang lagi viral sekarang kan, konsili antara Apa si itu? Edis dengan Bom Bom ini. Kau udah tahu Ngapain tuh kita kan? bahas-bahas orang itu? Loh. Emang orang itu artis. Loh, masalahnya dia berbicara tentang iman kau loh. Gimana ya kau? Iya. Iman. Apa bukannya sama kalian? Kalian pun beda agama sama kami. Itu kan kerja sama Kristen itu. Ngapain kau bahas-bahas itu? Iya, kau Kristen bukan? Kau Kristen bukan? Ya. Nah, Kau? si Edis Kristen Kau? bukan? Si Edis Kristen bukan? Enggak, kau Islam atau Kristen? Aku Islam, masalahnya Enggak, gini kau- Boy. Ya, Edis dan Bombo memiliki pendapat Tanya yang dulu, berbeda. kau Islam atau Kristen? Saya Itu Islam. aku bilang, kalau Saya kau Islam. Kristen tadi enggak apa. Masalahnya begini Dinda, ya. Pandangan si Edi sama si Bom Bom ini memiliki pandangan yang berbeda Wah, aku secara jawab. signifikan. Kau kan- gitu. Gini Dorinda, gini. Yang aku mau tanya, kau di pihak siapa dalam konsili itu? Kau di pihak si Edis atau pihak si Bom Bom? Ya si Bomo atau si Edis. Dua-duanya benar, nggak ada yang salah. Dua-duanya benar, berarti kau mau mengatakan antara iblis dan bapak memiliki keinginan yang sama. Makanya aku bilang Paru, kalau kau Kristen, ku jelaskan. Kau kan bukan Kristen. Parah kau, Bang, parah tuh. Makanya kalau si Edis bilang kalau Beda. ada yang mengatakan dua-duanya Berarti- benar, dia adalah Kristen yang tidak Bukan, waras lagi gini dari dulu. Edis. Kata
Edis itu. Edis Berarti kan kau mau aku dengar, Boy. jelaskan, baru aku jelaskan. Boy, dengar Boy. Enggak, kau Ya, kau mau aku jelaskan. Tunggu dulu. Biar kau sampaikan dulu sudut pandang Edis. Nah, apa itu? Edis mengatakan kalau kau katakan dua-duanya benar, kau adalah Kristen yang gila, kata si Edis. Apa yang gila? Coba. Edis yang bilang jangan marah kau sama aku. Apa yang Kau gila? tengok Viti. Ya, tanya sama Edis lah kenapa kau bilang aku gila. Bom ditanya sama Edis kenapa kau Emang bilang dia aku gila. artis, aku tengok-tengok VT-nya. Emang dia artis. Masalahnya itu statementnya dia kan Kristen nih. Kalau Iya, Islam kau bilang tadi tengok yang mengatakan VT-nya, tengok begitu, VT-nya. Seolah-olah dia artis, ya kau kalau tengok-tengok Islam tadi yang VT-nya. berkata begitu, loh dia kan memang artis Kristen. Siapa yang bilang? Enggak Di ada. mana dia diangkat jadi artis Kristen? Siapa yang angkat? Boy, Siapa yang angkat pakai dia jadi mau artis Kristen? Kristen loh boy yang mengangkat boy Kristen. Di mana diangkatnya? Di mana? Di mana diangkat orang Kristen jadi orang apa nih? Hah? Tengok aja pendeta Mel Atok aja pun mau nyanjung dia kok. Siapa kau? Ya, dia kan istilahnya pemberita Injil si di situ bukan artis. Nah, dia seorang pemberita Injil dalam iman kau mengatakan Nah, jika itu ada tepatnya bukan orang artis. Dengar dulu Dinda. Jika ada Oke. orang Kristen yang mengatakan ya bahwasanya dua-duanya benar, keinginan iblis dan juga keinginan Bapa itu adalah Kristen yang nggak waras Oke lah, lagi. biar kau jelaskan lah ya, biar nggak kau bingung kau kan, kau jelaskan lah ya, boleh? Silakan, jelas. Oke, biar nggak bingung kau yo, kau kan bertanya-tanya dari tadi itu aja kau tak tanya, oke, kau jelaskan. Makanya aku bilang perkataan ini benar dan bom itu benar, biar kau jelaskan. Oke, pertama ini mengatakan iblislah yang menjadi peran utama dalam Yesus disalibkan. Yang menginginkan, nggak ada yang yang ngomong menginginkannya. perang tau. Peran utama itu namanya menginginkan itu. Kan tidak Yang ada lagi menginginkan- katanya. Enggak, kita sesuai Bukan- narasinya bukan aja kehendak bentar Tuhan. kita boy. Kita sesuaikan dengan apa yang dia katakan. Iya, sama Jangan aja dipelintir. itu. Jangan, nggak boleh kau menyamakannya, nggak boleh. Kami Kok umat nggak Islam nggak boleh? boleh mempelintir perkataan orang lain. Oke, terserah. Dia bilang Apa tadi katamu? menginginkan. Edis Iya, mengatakan. menginginkan. Oke, berarti Edis iblislah yang menginginkan. Dengar dulu boy. Edis mengatakan iblislah yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib. Oke. Bom mengatakan Bapaklah Tuhanlah yang menginginkan Kehendak kematian Tuhan. Yesus di kayu salib. Oke. Nah, sekarang penjelasanmu kayak mana? Silakan. Ini. Dah. Perkataan bom dulu lah saya jelaskan ya. Perkataan bom itu betul. Kenapa? Karena Allah lah yang menginginkan Yesus itu disalibkan, karena sebelum datang ke dunia dia akan mati disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, datang iblis itu menginginkan Yesus itu mati karena Yesus itu mengajarkan kebenaran. Dia tidak suka dengan Yesus. Oke. Dia bermaksud untuk Yesus ini mati. Oke. Tetapi Yesus bukan mati tetapi bangkit. Makanya si iblis ini tidak suka dengan Yesus bangkit tadi. Makanya diolah-olahnya jadi dia manipulasi data, dibilangnya Yesus ini diserupakan. Oke, kita ulang boy Dia ya. sudah Pelan-pelan malu. boy ya. Pelan-pelan Karena boy dia ya. sudah malu, makanya diserupakan katanya. Sedangkan Iya, Yesus pelan-pelan. itu sudah disalibkan, bukan diserupakan. Boy, pelan-pelan boy, kita ulang boy. Gitu, makanya- Iblis tadi menginginkan Yesus mati bukan? Ya dengar dulu baru aku jelaskan. Makanya kau berpaham. Iya, Makanya udah kau kata jelaskan itu- sudah. itu kehendak Sekarang saya Bapa. tanya, yang jadi poin itu adalah kematiannya, belum kebangkitannya, Iya, kematiannya makanya dulu. gue bilang tadi Oke. dua-duanya benar, Iya. gak ada yang salah orang Iya, itu. kalau memang dua-duanya benar, kita kuliti dulu, kita kaji dulu satu-satu. Iblis menginginkan kematian Yesus bukan? Pertama Allah dulu yang setelah Oke. dia datang ke dunia, Bapak, dibuatkan dari dia akan Bapak mati dulu di boleh, kayu dari salib. Bom dulu. Ya dari Bom dulu ya. Bapak menginginkan kematian Yesus bukan? Ya, Iblis menginginkan kematian Yesus bukan? ya, karena dia memang Berarti- iblis si jahat Ya. kan. Nah, Berarti antara iblis dengan Bapak memiliki kesepakatan yang sama. tidak ada kesepakatan. Iya, loh. Tidak ada Ulangin lagi. kesepakatan. Oke, ulangin lagi. Kalau ada kesepakatan, maka mereka Dengar orang itu dulu. berdiskusi. Ini tidak ada diskusi. Iya, sekarang gini, kita lihat apakah keinginan Bapak sama dengan keinginan Yesus, kita kaji lagi ya. Oke. Bapak menginginkan kematian Yesus bukan?
Ya. Iblis menginginkan kematian Yesus bukan? Ya, tapi Ya tujuan udah. dia supaya Yesus mati. Supaya Yesus Ya mati, udah. tetapi Yesus Ya bangkit. Allah menginginkannya memang dia untuk bangkit. Beda tujuan akhirnya, bukan sama. Yo, Memang untuk menyalibkan Yesus sama tujuan orang itu, tapi ya beda. udah. Kalau Bapa untuk dia bangkit ke surga, Tadi kau bilang apa untuk tadi? menyatakan dirinya, tugasnya sudah selesai di bumi, dia menyatakan dirinya kembali ke surga jadi Tuhan. Iya, Si tadi apa kau iblis bilang tadi? disangka Bapak dan dia Yesus. dia akan mati ke alam maut, rupanya dia bangkit, makanya dimanipulasi si iblis inilah Tuhan itu. Dia diserupakan katanya karena dia sudah malu, pikirnya Yesus itu mati, rupanya bangkit. Dimanipulasinya lah, dibilangnya lah Yesus diserupakan, rupanya Ya, oke, tidak boy. ada, memang Boy, disalibkan. boy, simak boy ya. Ah. Simak boy ya. Ya. Aku ulang ini perkataanmu, kalau salah bilang salah ya. Tadi kau baru mengatakan Bapak dan iblis sama-sama menginginkan Yesus mati di kayu salib, betul? Betul. Ya udah habis. Apa ya udah, tujuannya kan beda. Loh, si iblis sama Bapak sama-sama menginginkan Makanya kematian dengarkan Yesus. aku baru ngomong. Tujuan dari Bapa itu atau Allah itu Yesus mati itu untuk bangkit dan naik ke surga karena tugasnya sudah selesai. Sedangkan tujuan iblis itu Yesus mati untuk dia ke alam maut. Tetapi Oke. dia bangkit. Makanya iblis itu memanipulasi data, dibilanglah Yesus ini bukan disalibkan tapi diserupakan. Oke, berarti antara Bapak dan Dalam Yesus. ajaran kalian itu diserupakan dibuat dalam Al-Quran. Berarti dengar Dinda, berarti antara Bapak dan Yesus sama-sama menginginkan agar Yesus mati di kayu salib kan? Antara Bapa dan Yesus. Antara Bapak dan iblis sama-sama menginginkan agar Yesus mati di kayu salib kan? Ya. Nah, ya udah berarti Bapak sama kejinya sama iblis. Apa kejinya? Kan Yesus itu datang tugas di bumi itu udah selesai. Ngapain lagi di bumi dia? Dinda, dengar Dinda. Karena Tuhan itu mengatakan tempatku bukan di bumi tapi di surga, makanya dia kembali ke surga, Faruk. Dinda, dengar Dinda. Dalam Dia di Yohanes bumi itu 8. tugasnya sudah selesai mengajari manusia. Dengar Dinda, Bagaimana dalam ke surga. Yohanes 8 ya, ketika ada orang Yahudi yang ingin membunuh dia, Yesus mengatakan siapa bapaknya? Allah atau iblis? Mana tadi ulang? Mana tadi? Di dalam Yohanes 8, ketika Yohanes 8 40 sampai 44, ketika ada orang Yahudi ingin membunuh dia, dikatakan Yesus siapa bapaknya? Allah atau iblis? Siapa bapaknya? Bapak Yesus itu ya Allah. Tidak loh Dinda. Kok tidak? Dalam Yohanes 8 nomor 40-44 kata Yesus, kau hendak membunuh aku. Gitu loh. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Karena memang iblis pembunuh manusia sejak dulu. Ya Kau tanya memang sama iya. kau. Iblis itu Nah. menginginkan Yesus itu masuk ke alam maut karena itulah makanya aku keinginannya. tanya. Makanya aku tanya. Tetapi berubah, Yesus itu bangkit, makanya dia manipulasi datanya, manipulasi perkataannya, di framing kalau Iya, bahasa sekarang makanya aku dibilanglah tanya. Yesus itu diserupakan, Tidak, rupanya makanya tidak. aku tanya. Dengar dulu pelan-pelan. Nah, apa itu? Di dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, ketika ada orang yang berniat untuk membunuh Yesus, dikatakan Yesus yang jadi bapaknya siapa? A. Iblis, B. Allah. Siapa? Bapaknya Yesus itu Allah. Terus Bukan bapaknya Yesus loh. di mana ya nih ayat yang berkuaca? Kau nggak ngerti? Yohanes 8 nomor 40-44. Ketika ada orang Yahudi berupaya orang Yahudi ya, aku tidak tanya Yesus ya. Ketika ada orang Yahudi yang hendak membunuh Yesus, Yohanes dikatakan berapa? Yesus, Empat? bapak mereka itu siapa? Bentar, Allah aku baca. atau iblis? Yohanes 4 ayat berapa? Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Makanya Yohanes kau masih 8. jadi Kristen karena kau nggak tahu Bibel. Kau kan pandai framing. Kau tahu firman tapi kau framing semua, kau balik-balikkan semua. Maka kau tak botol. Yaudah Ada kau yang baca betul, dulu lah. kau Baca dulu balik-balikkan. Dinda, baca dulu. Jangan buang-buang Nah. waktu, baca dulu lah. Yang ayat 40 berapa kau bilang itu bapaknya iblis yang mana? Ayat berapa? Baca 42 sampai 44, bacalah. Di mana di sini Pak? Enggak ada di sini katakan iblis.
Ya Allah, kau makannya ketika Ayat jadi pampat Kristen. nih, tenang kau ayat pampat. Iblis lagi apa dengan Nah, bapamu. Dia adalah manusia. Dia berkata sama siapa? Iblis lah bapamu berngomong sama siapa? sama orang Yahudi yang berupaya membunuh dia. Kan bukan sama Yesus kan? Ya Allah ya Tuhan, kok masa Yesus ngomong sama Yesus, boy? Iblis lah menjadi bapamu dan kamu ingin Iya. melakukan keinginan bapamu. Iya, dia ngomong ke siapa itu? Ke orang Yahudi kan? Ya. Nah, Terus? orang Yahudi itu menginginkan apa? Hendak melakukan apa kepada Yesus? Hendak membunuh Yesus kan? Kau baca nomor 41-nya. Mereka hendak membunuh Yesus. Nah, ketika ada orang Yahudi yang hendak 41 membunuh ini apa ini Paro? Kami tidak berdasarkan dari zina. Bapa kami satu yaitu Allah. Tuh mana ada di situ? makanya kau baca lanjut ke 42-nya Dinda. Aduh. Kau bilang 41 tadi, sekarang 42. Mana? Kau biar tahu gitu loh, siapa mereka Kata Yesus ini. kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendak diri sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. 43. Bentar, hilang pula dia. Bentar. Tahu nggak jelas ceritamu Paro. Baca 43-nya. Tunggu. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Udah, Oh, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah seorang. Di mana? Apa yang kau tanya di sini? Nah, di dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44 tadi, Terus? ya. Nah, orang yang berupaya membunuh Yesus dikatakan Yesus, bapaknya siapa? A Allah, B iblis. Siapa? Tadi kau bilang bapaknya Yesus, Allah, B Bukan iblis kau bilang. bapaknya Yesus loh. Itu tadi pertanyaanmu tadi. Makanya aku bilang di mana ayatnya seperti itu bapaknya Yesus iblis. Bapaknya mereka, orang yang berupaya membunuh Yesus dikatakan Yesus, udah dibacakan bapaknya ayatnya, siapa? mengelak kan? A Allah, B iblis. Siapa? Tadi kau bilang bapaknya Yesus iblis, makanya aku bilang Loh, mana kok ayatnya? bapaknya Yesus? Kan itu kau bilang tadi, aku bilang bapaknya Yesus itu Allah, aku bilang. Kau bilang ya loh. iblis. Bukan loh, gak mungkin Yesus ngomong sama Yesus. Kau pun gak aja kau. Di dalam Paru Yohanes tadi kau bilang 40, dari bapaknya Yohanes Yesus 8, itu berarti. Allah, B iblis kau bilang. Aku bilang Iya. Allah enggak, iblis kau bilang. Ya, di dalam Yohanes 8 40 sampai 44, ketika orang Yahudi itu berupaya membunuh Yesus, siapa bapak orang Yahudi itu dikatakan Yesus? Ingat ya, bapaknya orang Yahudi itu dikatakan Yesus siapa? A Allah. Di sini B, iblis. Bapak orang Yahudi Iblis. kan? Bapak orang Yahudi kan? Iblis. Iya. Nah, orang terus? Yahudi itu Yang hendak kita ngapain tanyakan Yesus? tadi Yesus. Iya, orang Yahudi itu hendak menyelamatkan Yesus atau hendak Bukan orang membinasakan Yahudi, Yesus. Kok lari-lari kayak orang Yahudi? Orang Yahudi yang jadi lawan bicara Yesus Untuk membinasakan membinasakan Yesus. Yesus. Membina